Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, kalian semuanya sehat-sehat ya. Ya, udah pada istirahat, udah pada makan siang belum? Ya, udah ya gitu. Oke. Pada siang hari ini semuanya hadir kan? Ya, oke. Kalau semuanya hadir. Sebelum kita berdoa, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, selesai ya. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang pengukuran, besaran, dan satuan ya. Nah, kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar atau baku. Kemudian ada 4.1-nya itu menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan baku dan satuan yang tak baku. Nah, pengukuran merupakan penentuan besaran dan dinyatakan dengan angka. Contohnya, tinggi Louis 150 cm, berat badan Lia 40 kg, suhu badannya Lili 36 derajat Celcius. Lalu, mengapa besaran harus dinyatakan dengan satuan yang berupa angka? Mengapa tidak menggunakan kata sifat saja? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Yuk, coba bisa. Lilis. Ya. Nah, contohnya nih ya. Pulpen ini kecil, spidol ini besar. Buku ini lebih besar daripada spidol. Kemudian, ruang kelas ini sangat besar. Nah, contohnya itu merupakan kata sifat. Ya, karena pengukuran dinyatakan dengan angka karena angka itu sih tidak terbatas. Sedangkan kata sifat itu terbatas, hanya pulpen ini kecil, besar, sangat besar, atau lebih besar dari ini, gitu ya. Kemudian, ada mur dan baut. Pernahkah kalian melihat mur dan baut yang ada di sepeda kalian? Pernah main sepeda kan? Nah, di sana itu terpasang mur dan baut. Terus, gimana caranya supaya mur itu muat masuk di bautnya? Nah, bagaimana cara pembuatannya? Gitu. Bagaimana cara mengukurnya? Kemudian ada botol kecil. Bagaimana mengukur tinggi botol yang kecil seperti ini? Kemudian bagaimana mengukur suhu badan? Nah, apakah suhu itu tinggi, apakah rendah? Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu melalui pembelajaran yang telah dilakukan, diharapkan kalian dapat membangun pengetahuan melalui mengingat kembali konsep pengukuran. Kemudian, melalui pembelajaran yang telah dilakukan, diharapkan kalian dapat mencontohkan besaran dan satuan. Kemudian, diharapkan kalian dapat melakukan percobaan sederhana pengukuran. Dan yang terakhir, kalian diharapkan dapat menerapkan konsep pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Ya, langsung saja ya. Apa sih perbedaan pengukuran dan mengukur? Nah, pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan mengukur suatu besaran dari suatu objek atau benda. Sedangkan mengukur adalah membandingkan nilai besaran yang diukur dengan alat yang sesuai. Misal, mengukur panjang pulpen dengan mistar, mengukur suhu badan dengan termometer suhu badan. Kemudian tadi disebutkan besaran dan satuan. Apa sih maksudnya besaran dan satuan? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan nilai atau satuannya. Sedangkan satuan adalah pembanding dalam sebuah pengukuran. Nah, di sini ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok itu didefinisikan berdasarkan standar tertentu. Para ilmuwan menyederhanakan besaran-besaran pokok sesuai dengan lingkungan fisik makhluk hidup.
Besaran pokok dibagi menjadi 7 jenis yang menggunakan satuan standar internasional atau SI yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, di sini yang pertama ada besaran panjang dengan satuan internasionalnya itu meter, lambangnya M kecil. Kemudian ada massa, satuan standar internasionalnya itu kilogram, lambang satuannya kg. Kemudian ada waktu, satuan standar internasionalnya adalah second, lambang satuannya adalah S. Yang keempat, ada suhu, satuan standar internasionalnya Kelvin, lambang satuannya K besar. Nah, kalian ada yang pernah mengukur suhu badan? Lalu biasanya kalau mengukur suhu badan itu satuannya adalah Celcius ya, bukan Kelvin. Misalkan 30 derajat Celcius. Nah, kenapa kok di sini satuan standar internasionalnya Kelvin ya, bukan Celcius? Nah, karena hal tersebut dikarenakan titik ukur pada termometer Celcius itu berdasarkan titik didih dan titik beku air, sedangkan kalau dalam satuan internasional Kelvin itu didasarkan pada titik beku semua benda yang bisa membeku gitu. Kemudian yang kelima ada kuat arus. Satuan standar internasionalnya adalah ampere, lambang satuannya adalah A besar. Yang keenam, jumlah molekul zat dengan satuan internasionalnya mol, lambang satuannya mol. Dan yang terakhir ada intensitas cahaya. Standar internasional adalah kandela dan lambang satunya adalah CD. Nah, setelah ada besaran pokok, nah itu ada juga besaran turunannya. Nah, besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, di tabel ini tuh ada 6. Sebenarnya besaran turunan itu ada banyak. Cuma di sini Ibu ambil yang mudah saja ya, yang diingat. Nanti kalian di kelas selanjutnya, di sekolah jenjang selanjutnya, nanti kalian akan belajar lagi tentang pengukuran dan yang lebih lengkap lagi. Nah, di sini itu dalam tabel ini ada 6 besaran turunan beserta lambang besaran turunan dan satuan turunannya. Nah, di sini ada luas, ada kecepatan, ada percepatan, gaya, tekanan, dan usaha. Nanti kalian bisa belajar ini satu persatu di pertemuan-pertemuan selanjutnya sampai di jenjang selanjutnya ya. Nah, akan belajar kecepatan, percepatan, gaya, tekanan, dan usaha. Nah, tugas kalian sekarang itu untuk mengetahui terlebih dahulu bahwa besaran turunan ini ada dan lambang besaran turunan itu apa-apa saja gitu ya. Selanjutnya ada satuan baku dan tidak baku. Apa sih perbedaannya? Nah, satuan baku itu adalah satuan yang telah disepakati pemakaiannya secara internasional atau disebut dengan standar internasional. Sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang tidak diakui secara internasional, hanya digunakan pada wilayah tertentu saja. Contohnya gimana? Nah, contohnya satuan baku itu seperti tadi. Ada yang panjang itu satuannya meter, massa itu satuannya kilogram. Nah, sedangkan satuan baku, misal kita untuk mengukur panjang, kita nggak punya penggaris, tapi kita bisa pakai bambu. Nah, itu. Terus kalau nggak pakai jengkal tangan. Terus mengukur suhu badan pakai telapak tangan, anget gitu. Ya, gitu ya. Selanjutnya, nah ada alat ukur. Alat ukur adalah alat yang digunakan dalam pengukuran sesuai dengan objek yang akan diukur. Nah, di sini ada macam-macam alat pengukuran ya, udah Ibu berikan contohnya semua nih, berikan gambarannya. Ada yang bisa menyebutkan? Ya, ini yang pertama penggaris. Kemudian yang kedua ini meteran yang biasa di bangunan pembangunan gitu ya, rumah untuk mengukur yang panjang-panjang. Kemudian ada mikrometer skru, ada jangka sorong, kemudian ini ada meteran elektrik. Ini untuk semuanya ini untuk mengukur panjang. Kemudian ini ada termometer, ada termogan,
ada termometer alkohol, ada ini tuh, ya banyak ya. Kemudian termometer juga bukan hanya ini saja, ini kan untuk mengukur suhu badan. Ada juga termometer laboratorium. Nah, itu untuk mengukur suhu di laboratorium ketika percobaan. Bentuknya seperti termometer alkohol ini, cuman lebih panjang lagi. Nah, isiannya itu biasanya raksa. Kemudian ada alat ukur untuk mengukur massa. Nah, ini nih timbangan ya yang biasa kalian lihat jika kalian pergi ke pasar atau membeli buah atau membeli sayur. Nah, biasanya ada yang menimbang dengan yang ini yang sudah digital ataupun yang ini atau yang pakai batu itu ya. Nah, terus ini ada neraca Ohaus. Nah, kemudian ini ada pH meter. Nah, pH meter itu alat yang digunakan untuk menunjukkan keasaman sebuah larutan. Misalkan kalian ingin mengukur air di rumah kalian pakai pH meter ini. pH-nya berapa? Apakah 7 pH-nya? Nah, kalau misalkan 7 itu berarti pH-nya normal, tidak asam maupun tidak basa. Kemudian ada telapak tangan. Nah, telapak tangan juga termasuk alat ukur. Untuk apa? Untuk mengukur suhu badan kalian. Misal, jika kalian tidak punya termometer, kalian merasakan kepanasan, kalian bisa pegang dahi kalian sendiri, apakah panas, apakah hangat, ataukah dingin. Kemudian, telapak tangan atau tangan juga bisa digunakan untuk mengukur panjang, yaitu jengkal. Ya, mengukur dengan menggunakan jengkal tangan. Misalkan, mengukur meja dengan jengkal tangan, ya gitu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelumnya mengenai pengukuran besaran dan satuan maupun alat ukur ini? Tidak ada? Oke, cukup ya. Nah, berarti Ibu anggap kalian semua sudah mengerti ya. Nah, selanjutnya mari kita lakukan percobaan sederhana. Nah, ini nih yang seru dan yang ditunggu-tunggu ya. Dari pembelajaran kita hari ini, kita akan melakukan percobaan sederhana, yaitu yang pertama melakukan pengukuran dengan penggaris dan juga jengkal, dan yang kedua itu pengukuran dengan termometer dan telapak tangan. Gimana sih, Bu? Gitu. Nih, untuk yang pertama, pengukuran dengan penggaris dan jengkal. Nah, di sini ada bendanya ya, Ibu sudah tentukan, jadi kalian langsung melakukan pengukurannya saja. Itu ada meja, ada kursi, buku paket, tempat pensil. Nah, untuk meja, misalkan yang mengukur anggota yang pertama gitu menggunakan penggaris dengan berapa hasilnya. Kemudian untuk jengkal itu berapa jengkal panjang meja itu, dan seterusnya untuk kursi, buku paket, dan juga tempat pensil. Kemudian untuk pengukuran dengan termometer dan telapak tangan. Nah, di sini ada nama teman dan juga pengukurannya berupa termometer dan telapak tangan. Nah, kalian ukur suhu 4 teman kalian ya. Di sini kan ada tabelnya, kan ada 4 kolom ya. Nah, kalian bisa menggunakan teman kalian diukur suhunya berapa dan menggunakan termometer itu berapa suhunya. Misalkan pakai termometer itu 27 derajat Celcius, sedangkan pakai telapak tangan itu rasanya anget, Bu, gitu. Ya, kalian ganti-gantian ya semuanya. Nah, sebelum kita langsung melakukan percobaan, Ibu bagi terlebih dahulu ya kelompoknya. Ini kalian kerjakan dengan berkelompok. Nah, satu kelompok terdiri dari 4 orang. Berdasarkan tempat duduk saja ya, supaya kalian tidak ribet mondar-mandir ke sana kemari dan agar bisa dilakukan dengan cepat ya. Oke, silahkan kalian bergabung dengan teman kelompok kalian. Setelah melakukan pengukuran, silahkan kalian buat pembahasannya bagaimana perbandingan antara menggunakan penggaris dan juga jengkal, dan menggunakan termometer dan telapak tangan. Setelah dibahas, bagaimana kalian buat kesimpulannya. Nanti setelah ini kita akan Ibu akan menunjuk salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Oke? Ya.
Seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan kalian kerjakan ya. Silahkan kalian melakukan percobaan sederhana tersebut. Jika nanti ada yang masih kurang mengerti atau masih keliru seperti apa, silahkan tanya ibu. Ya, oke. Silahkan kalian kerjakan. Baik. Terima kasih. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat.